Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk beribadah? Pasti. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan. Hari baru, kekuatan kesehatan yang baru, semua yang terbaik selalu Tuhan berikan bagi kami. Karena itu kami juga mau memberikan yang terbaik melalui ibadah kami pada hari ini. Bimbing sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk memberikan yang terbaik melalui pujian. Ya, pujian ini menceritakan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu punya pendamping yang terbaik. Siapa ya pendamping yang terbaik di setiap hari? Teman-teman kita. Mari sama-sama kita nyanyikan seperti mentega dan roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju.
kita sadari seringkali memang kita memperlakukan orang tua kita seenaknya sendiri. Padahal mereka sudah bersusah payah merawat kita. Kita patut bersyukur kalau kita mempunyai orang tua, memiliki papa dan mama yang selalu setia untuk memberi pertolongan pada kita. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan untuk papa dan mama. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih Papa, Mama, tak banyak yang dapat kuberikan selain rasa syukurku pada Tuhan untuk kasih-Nya yang kutemukan dalam Papa dan Mama. Terima kasih untuk pengorbanan Papa dan Mama. Tiada kata yang mampu kuucap selain terima kasih Papa dan Mama. Aku mengasihimu. Mama dan Papa yang sangat ku sayangi, terima kasih Mama bahwa cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih Sekarang kita siapkan Alkitab dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya duduk yang manis ya. Silahkan Bu Erna. Selamat pagi anak-anak SD Kristen Plus Pelita Kasih. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama, walaupun anak-anak masih tetap berada di rumah masing-masing.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online, tetapi kiranya Tuhan Kau yang akan terus memimpin sehingga ibadah kami menjadi berkat bagi setiap kami, dan firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami renungkan juga terus mengingatkan, memperbaharui hidup kami untuk kami boleh hidup semakin baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu penolong yang sepadan. Di sana akan bacakan dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Anak-anak, ketika kita mendengar tentang kalimat penolong yang sepadan, mungkin pikiran kita langsung tertuju kepada pasangan yang mau menikah, atau kita juga tertuju kepada papa dan mama yang ada di rumah. Apa sih maksudnya penolong yang sepadan itu? Penolong yang sepadan adalah penolong yang setara, yang tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Artinya bahwa masing-masing mempunyai peran yang harus dijalankan, tetapi perannya itu bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka juga bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang masih sekolah, tentu Miss Erna tidak bicara tentang anak-anak yang sudah mau menikah. Anak-anak harus belajar dulu, menikahnya nanti. Kalau sudah dewasa, sudah bekerja, dan sudah siap untuk menikah. Hari ini kita mau belajar tentang penolong yang sepadan. Itu adalah penolong yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Anak-anak, kalau di rumah kalian lihat papa dan mama, kalau salah satu ada kesulitan, pasti yang satunya bisa membantu dengan cara apapun, dan berusaha supaya pasangannya ini tidak sedih, tidak kecewa, kemudian juga berusaha supaya pasangannya ini senang dan setiap hari bersuka cita. Pasangan yang sepadan atau penolong yang sepadan adalah penolong yang setiap saat itu bisa diharapkan. Artinya bahwa suatu waktu kalau kita butuh bantuan, nah yang kita harapkan untuk bisa menolong kita itu ada. Contohnya adalah kalau mama sedang sedih, yang berhak menghibur itu adalah papa. Kalau anak-anak juga sedang sedih, siapa yang bisa menolong? Yang bisa menolong juga adalah papa dan mama. Apapun bisa kita lakukan untuk bisa membantu teman kita, untuk bisa membantu papa mama kita, dan juga untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Di kisah Kejadian pasal yang kedua, nanti anak-anak bisa baca mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Di situ diceritakan tentang bagaimana Tuhan itu ketika menciptakan manusia. Yang pertama diciptakan oleh Adam, diciptakan Tuhan yaitu Adam. Nah, dilihat Adam itu sendirian. Dan Tuhan kemudian menciptakan Hawa untuk jadi temannya, untuk jadi penolongnya. Dalam kehidupan mereka di Taman Eden, Adam dan Hawa saling melengkapi. Mereka juga saling membantu satu dengan yang lainnya. Adam dan Hawa adalah penolong yang sepadan. Mereka di Taman Eden melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Adam dan Hawa melakukan setiap pekerjaan bersama-sama. Nah, ini adalah gambaran di mana mereka saling menolong, mereka juga saling melengkapi dalam segala situasi. Nah, anak-anak, dari bagian ini kita bisa belajar bersama-sama.
Tuhan menghendaki supaya masing-masing kita ini dalam kehidupan keluarga bisa saling melengkapi dan satu dengan yang lainnya juga bisa saling menolong. Kita bisa saling membantu keluarga kita dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kalian masih anak-anak, kalian bisa melakukan bagian kalian dengan cara kalian bisa melakukan setiap tugas dan kewajiban dengan baik. Kalian belajar yang baik itu adalah kalian sudah menolong orang tua. Kalian melakukan setiap tugas-tugas sekolah dengan baik, itu juga adalah cara kalian menolong orang tua. Yang namanya menolong tidak harus kalian bekerja seperti orang tua cari uang, tidak. Tetapi kalian bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kalian dengan sebaik-baiknya, tanpa harus kalian mengeluh, tanpa harus kalian merasa bahwa pekerjaan saya ini terlalu berat, tidak. Nah, dalam hal yang lain, kalian bisa membantu orang tua dengan cara menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Nah, anak-anak, mari belajar bersama-sama. Tuhan ingin supaya kita bisa saling menolong, bisa saling membantu satu dengan yang lain. Seperti Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong yang sepadan, kita juga diciptakan oleh Tuhan menjadi penolong bagi sesama kita, menjadi penolong bagi keluarga kita. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun masih dalam masa pandemi ini, mari kita lakukan bagian kita. Jika kalian ingin menolong orang tua kalian, kerjakanlah tugas-tugas kalian dengan sebaik-baiknya, dengan sukacita, dan kerjakan semuanya dengan tepat waktu. Tuhan juga memberkati papa mama yang ada di rumah yang sudah bekerja keras. Mereka adalah pasangan yang sepadan. Mereka adalah penolong yang sepadan. Dan kita juga bisa belajar dari papa dan mama. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari bersama-sama kita lakukan kewajiban kita, tugas kita dengan baik, dan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan supaya kami bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, bisa saling menolong dalam situasi apapun. Tuhan, kami rindu hidup kami memuliakan nama Tuhan. Melalui sikap dan perbuatan kami bisa menunjukkan sebagai anak-anak yang bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, secara khusus untuk keluarga kami. Tuhan memberkati papa mama, Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami. Tuhan juga memberkati kegiatan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kegiatan kita hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus beserta dengan semuanya.